90,3 FM Pro 2 dari Molabo, suara kreativitas anak muda. Selamat sore sahabat kreatif di manapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Molabo di frekuensi FM 90,3 MHz suara kreativitas. Di studio sudah hadir ya di tengah-tengah kita bersama Ustazi Yarsal. Ya, kita sapa dulu. Selamat sore Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Dava. Iya, gimana kabarnya Ustaz, sehat? Baik, alhamdulillah, sehat walafiat. Sahabat kreatif, di Cahaya Ramadan seperti biasa nanti kita juga mengajak pendengar di manapun berada untuk bisa berinteraktif ya melalui telepon atau juga melalui WhatsApp per 2 0811 68 77903. Di mana pembahasan kita untuk di sore hari ini puasa dan sedekah ya Ustaz? Iya. Ya, puasa dan sedekah ya. Memang ini kan bulan puasa gitu. Nah, selain puasa dan kita juga perbanyak sedekah nih, sahabat kreatif ya. Tapi seperti apa penjelasan lebih lanjut kita persilakan untuk Ustazi dapat memberikan ilmunya atau pengetahuannya untuk di sore ini. Silakan Ustazi. Baik, terima kasih Kak Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar radio RRI Pro 2 Melabuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang diberkahi ini menjelang waktu berbuka, kita akan membahas satu tema, yaitu puasa dan sedekah. Ini dua amal besar nih pastinya Kak Dava. Yang pertama amal Ramadan, amal puasa. Ini memang sesuatu yang didatangkan Allah kepada kita umat akhir zaman, khususnya umat Nabi Muhammad ini, untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, full, dari semenjak terbitnya fajar sampai nanti terbenam matahari, selama lebih kurang 29 atau 30 hari. Ini amal besar, di mana salah satu yang dijanjikan Allah di sini ada keberkahan, di sini ada lipat gandanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengingatkan bahwa merugilah orang-orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka, merugi, kasihan sekali kalau bahasa kita orang-orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena untuk mendapatkan keampunan Allah dalam momentum Ramadan itu ibarat kita mau melewati mau menuju ke suatu kota tapi kita menempuh jalan tol. Walaupun sedikit agak bukan bergelombang kalau di tol, harus mengeluarkan sedikit rupiah bayar tol. Tapi kita bisa tercapai ke tujuan lebih cepat. Begitu juga Ramadan, walaupun sedikit agak harus tahan lapar lah, tahan haus, tahan lidah, tahan pandangan dari yang bermaksiat kepada Allah. Tapi ini merupakan jalan tol, jalan pintas menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sore ini bukan hanya satu tema khusus puasa, tapi digandeng lagi dengan sedekah. Nah, jadi ini amal, kalau kita merunut kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sosok yang paling dermawan. Artinya paling banyak bersedekah, sehingga beliau itu tidak pernah tidur malam kecuali semua yang bisa dimakan, semua yang bisa diinfakkan itu telah diinfakkan oleh Rasulullah. Tapi kondisi baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Ramadan itu kedermawanannya itu plus mutamah-tamah, melewat-lewat laju dermawan. Artinya apa? Ramadan ini betul-betul bulan bersedekah, bulan yang dilipat gandakan amal, melebihi daripada bulan-bulan sebelumnya bila kita beramal. Kan kita kalau secara umum di luar Ramadan, di bulan apapun patokannya, misalnya kan ada ayat Allah di surah Al-Munafiqun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah kata Allah, wahai kalian semua, dari apa yang telah dirizkikan Allah kepadamu sebelum nanti Allah mendatangkan maut kepadamu. Artinya maut datang menjemputmu. Nah, kenapa disebutkan seperti itu?
Seseorang kalau sudah mati, nah, di saat kita nanti setelah mati, salah satu yang menyebabkan kita ingin dikembalikan lagi ke muka bumi ini, dikembalikan lagi ke dunia walaupun sebentar, itu untuk urusan sedekah, bukan untuk sholat. Nah, maka di ujung ayat, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau boleh ditangguhkan nih. Nah, orang kita udah mati nih, misal saat kita udah mati, kita minta nih ke Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia sebentar saja. Apa yang mau kita buat? Fa'asaddaqa. Saya nak bersedekah. Saya nak berikan harta saya untuk fakir, untuk miskin, untuk jalan agama, berwakaf, untuk pesantren, untuk sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ini yang disesali oleh banyak orang yang memiliki sesuatu, tapi dia tidak mendistribusikan sesuatu tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, yaitu dalam sedekah namanya, ataupun hadiah namanya, ataupun hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Maka kita sangat dianjurkan untuk bersedekah. Dan sedekah ini, Kak Dafa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak ada rumus sedekah ini imbas daripada sedekah lalu jatuh miskin. Nggak ada kayak gitu. Yang ada rumus sedekah, ini versi kita loh, versi Islam. Bahkan kita kalau mau kaya, ini kita para pendengar, saya sendiri, kalau kita mau kaya, rumus Islam itu perbanyak sedekah. Makanya ada hadis, siapa yang sempit rezekinya, itu harus ditempuh 2 jalur. Jalur yang pertama, perbanyak bersedekah, atau yang kedua, perbanyak bersilaturahmi. Ini memang bertolak belakang dengan konsep teori kapitalis. Kalau kita kan, teori kita yang hari ini kita doktrin ke anak-anak kita, banyak-banyak menabung. Menabung itu beginilah ke depan, menghematlah, hemat pangkal kaya. Enggak, bukan hemat pangkal kaya, bersedekah pangkal kaya, itu yang betul sebenarnya. Maka saya sepakat, hari ini anak-anak kita itu nggak usah lagi belikan mereka celengan. Saya sepakat sih. Ini kan ada apa istilahnya, ada tabungan bebek lah, tabungan angsa lah. Kita di rumah, kita didik anak kita ini uang lebih. Setiap hari kamu harus nabung 1.000 perak, 5.000 setiap hari. Kita mau mendidik dia bahwa menabung itu penting, menabung itu pangkal kaya, hemat itu pangkal kaya. Itu sebenarnya bukan konsep kita. Tapi konsep Islam yang datang dari langit, versi Al-Quran, versi hadis, yang harus kita didik kepada mereka apa? Perbanyaklah bersedekah wahai anak-anakku. Karena itu pangkal kaya. Nah, kalau kita misalnya hari ini kasih jajan ke anak-anak 10.000 nih mau sekolah. Nah, ini kamu jajan 10.000, nanti beli kue, beli apalah nanti di sekolah. Jangan lupa kalau ada kawanmu di samping, beli juga buat dia. Artinya uang jajan kalau jatah dia itu 5.000, coba kalau bisa kita tambah 10.000. 5 buat dia, 5 buat sedekah. Ini harus kita didik generasi kita, anak-anak kita untuk pandai bersedekah. Kenapa? Itu modal kehidupan dia di dunia. Apa modal kita di dunia? Kan modal di dunia kita harus punya. Dari segi finansial harus napeng. Coba di dunia kau payah benapeng, dah belah Honda ngempeng, dah belah handphone ngempeng, di handphone pi dalam 2 minggu terpakai kayak itu biar merek elok kan. Apalagi kalau bicara Mac itulah harganya seharga motor, Masya Allah. Artinya semua itu butuh uang. Anak-anak kita harus kita didik belajar berekonomi, tapi berekonomi versi Islam, versi Al-Quran. Apa itu? Perbanyaklah bersedekah, maka Allah akan kayakan engkau. Dan itu memang sudah dibuktikan oleh banyak orang. Baik yang skala kecil ataupun yang skala besar. Cuman yang agak lucu sih kalau kita sedekah kecil, ingin balasannya besar. Tuntutan besar ya. Kan kebiasaan kayak gitu. Kita dengan sedekah 1.000 perak, dengan sedekah 2.000 perak, kita dengan sedekah itu pingin ditambah rizki yang menggunung oleh Allah, pingin Allah upgrade mobil baru. Pingin Oppo di upgrade Allah ke iPhone. Tapi sedekahnya 2.000 perak. Ini yang sebenarnya enggak apa istilahnya, enggak balance lah. Nah, sebenarnya dia hari ini kalau saya sendiri nih Kak Dafa di pondok, di pesantren, saya buat ke anak-anak, saya wajibkan anak-anak untuk buat sedekah fajar, sedekah harian setiap subuh itu. Artinya amal yang pertama saat mereka hidup dari mati sementara yang diberikan Allah, yaitu tidur yang kita sebut, mereka akan berjumpa dengan amal badaniyahnya dulu. Apa itu? Mereka akan wudu, mereka akan mandi, mereka akan sholat subuh. Tapi setelah itu mereka akan memulai aktivitas amaliyah hartanya. Mereka wajib bersedekah fajar. Itu kalau di pondok saya buat itu setiap hari itu.
Saya nggak minta angkanya, artinya yang mampu 2000, yang mampu upgrade nanti upgrade. Ya itulah kayak kita bilang tadi, jangan dengan angka 2000 perak kita pingin jadi miliarder. Nah, artinya sedekah ini juga harus terus di-upgrade. Itu memang nggak mungkin lah langsung kita sedekah setiap hari jadi 100.000. Enggak, kan kita harus belajar dulu pelan-pelan. Kalau kita ambil contoh mungkin kalau di dunia yang memang paling menjulang namanya dari sektor sedekah di abad kita beliau masih hidup sampai saat ini kita berbicara, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Razi, usianya hampir 100 tahun. Itu memang berangkat dari amal sedekah yang luar biasa. Di mana-mana beliau bantu fakir miskin, di mana-mana beliau buat sekolah, buat rumah sakit. Bahkan salah satu masjid terbesar di tanah Arab itu masjid yang dibangun oleh Syekh Sulaiman. Artinya apa? Beliau dengan kekayaan yang dilansir oleh majalah Forbes itu termasuk tokoh terkaya ke-120 di dunia. Angka kekayaannya itu 7,7 miliar US dollar. Memang besar sekali. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ternyata semakin banyak didistribusikan itu harta sesuai kehendak agama, itu harta bukan makin berkurang. Naik terus. Hari ini bank syariah terbesar di dunia itu bank beliau. Beliau punya bank swasta, bank syariah terbesar di dunia. Itu efek daripada sedekah yang beliau lakukan saban hari semenjak beliau masih kecil sampai sekarang usianya hampir 100 tahun. Itu kalau yang hidup di abad kita. Kalau sebelum-sebelumnya kita membaca sejarah bahwa salah seorang sahabat Rasulullah yang berhasil mendapatkan tiket ke surga. Kan ada 10 sahabat tuh yang dijamin Allah masuk surga, yang dijamin Rasulullah masuk surga. Satu di antara 10 itu asbab harta, asbab amal sedekah. Itulah diambil tiket ini oleh menantu Rasulullah sendiri, Utsman ibn Affan. Itu